Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Salsabila. Saya dari kelas 11 Farmasi C. Di sini saya akan mempresentasikan jenis apotek yang saya pilih, desain ruangan apotek, dan struktur organisasi apotek. Yang pertama adalah jenis apotek yang saya pilih. Jenis apotek yang saya pilih adalah apotek profesi. Apotek profesi adalah baik pemilik atau penanggung jawabnya adalah apoteker itu sendiri. Misalnya seseorang memiliki apotek, dia penanggung jawabnya dan dia juga pengelolanya. Baik, yang kedua adalah desain ruangan apotek. Yang pertama adalah etalase. Etalase ini biasanya digunakan untuk menaruh obat paten. Biasanya etalase berbentuk kotak dan terdapat kaca yang bening. Yang kedua adalah ruang racik. Ruang racik adalah ruang untuk melakukan penimbangan, pencampuran, dan pengemasan obat-obat resep dokter. Yang ketiga adalah penyimpanan obat bebas. Ruangan ini adalah penyimpanan khusus untuk golongan obat bebas, seperti paracetamol, aspirin, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu lemari psikotropika dan narkotika. Lemari psikotropika dan narkotika harus mempunyai lemari yang khusus, yaitu lemari dengan 2 pintu, yang satunya untuk narkotika dan yang satunya lagi untuk psikotropika. Dibuat khusus untuk menyimpan obat golongan berbahaya yang hanya dapat digunakan dengan resep dokter dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kelima adalah lemari buku dan administrasi. Buku ini membuat laporan realisasi data dan anggaran setiap bulan, membuat laporan penutup buku, dan melakukan rekapitulasi buku penjualan tunai dihitung berdasarkan jumlah resep dan rekapitulasi buku pembelian. Yang keenam adalah ruang kemasan. Ruang kemasan adalah ruang untuk melakukan pemeriksaan kemasan obat. Yang ketujuh adalah kasir. Kasir apotek juga pada umumnya sama, karena bekerja difokuskan pada penanganan uang tunai. Yang kedelapan adalah ruang tunggu, terdapat di bagian depan atau samping pintu masuk. Ruangan ini dilengkapi dengan beberapa baris bangku sebagai tempat duduk untuk menunggu. Yang kesembilan adalah papan informasi. Papan informasi adalah media yang paling mudah untuk dibaca. Informasi yang dipasang di papan informasi apotek biasanya adalah tentang kesehatan. Yang ke-10 adalah ruang cuci. Ruang cuci pada apotek umumnya untuk melakukan pembersihan petugas apotek, seperti mengganti pakaian atau mencuci tangan. Yang ke-11 adalah gudang penyimpanan obat. Gudang penyimpanan obat adalah gudang untuk menyimpan persediaan obat dalam skala besar. Nah, sekarang kita yang ketiga, yaitu struktur organisasi apotek. Yang pertama adalah apoteker pengelola apotek. Apoteker pengelola apotek adalah penanggung jawab terhadap kelangsungan hidup apotek yang dipimpinnya. Apoteker pengelola apotek bekerja sama dengan pemilik saran apotek. Pemilik saran apotek adalah memberikan pelayanan terhadap konsumen bertujuan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Di bawah apoteker pengelola apotek dan pemilik saran apotek terdapat apotek pendamping, yaitu melaksanakan praktek kefarmasian selama apotek penanggung jawab tidak berada di apotek. Di bawah apoteker pendamping terdapat tata usaha yang bekerja sama dengan karyawan pembantu, dan ada asisten apoteker, pelayanan dan peracikan resep yang bekerja sama dengan juru resep. Ada petugas gudang, dan ada bendahara yang bekerja sama dengan kasir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.